lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kami nyatakan Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Semua karena kuasa darah-Mu. Thank you Jesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kembali di sini. Haleluya. Diberkati pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami percaya. Sama-sama nyatakan iman-Mu di hadapan Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Thank you Jesus. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dengan iman. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Takut nyatakan haleluya. Diberkati pancinya Yesus Raja segala raja. Hanya Yesus Raja kami. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati pancinya Yesus Raja segala raja. Raja kami. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sambil musik memuji Tuhan, mari tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Semoga Kau memilih setiap kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang lebih dari pemenang. Hey. Dengan kesungguhan hati sama-sama kita mau nyatakan haleluya. Yesus Raja segala raja, terpujilah Tuhan. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami nyatakan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi saudara nyatakan kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Saudara dipersilakan dulu di dalam hadirat Tuhan. bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah bernama
bagiku. Dia baik bagiku. Kau sangat baik untukku. Dia sangat di hidupku. Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Pagi yang indah dan kesempatan yang baru Tuhan yang telah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa berdiri di tempat ini Tuhan, itu semua karena berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami sembah, yang kami permuliakan Tuhan. Saya undang Engkau untuk hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang layakkan ibadah kami Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita katakan amin. Mari umat pemenang, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh.
Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya undang umat pemenang, kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Katakan kita lebih dari pemenang. Dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mengibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dalamku bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Angkat jempolnya semuanya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you.
good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Mari bersama-sama kita satu hati dalam penyembahan. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku berandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain
yang ku andalkan hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita ulangi lagi. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan Tuhan. Kami mau katakan bahwa pagi ini Tuhan kami hanya mengandalkan Engkau saja. Karena hikmat-Mu, kasih-Mu melebihi apa yang kami bayangkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk keberadaan Engkau sendiri sebagai Tuhan kami. Dan kami mau taruh iman percaya kami sepenuhnya kepada Engkau. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah permasalahan, kami tahu ada Engkau bersama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau arahkan hati dan pikiran kami untuk belajar mendengarkan firman dan mendidik kami di dalam kebenaran, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Amin. Selamat duduk saudara. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Ya, tema hari ini adalah Allah sumber damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera ini tampaknya sesuatu yang memang sedang kita cari-cari terus. Bahkan bukan hanya sedang kita cari-cari. Yang kita cari-cari seumur hidup kita. Kedamaian, tentreming ati, ayeming ati. Itu kita cari terus sepanjang hidup kita. Seumur hidup kita. Ya, istri saya cerita ketika suatu saat dia nonton podcast tentang seorang artis atau sekarang jadi YouTuber begitu, yang suatu hari dia pernah tunjukkan rumahnya itu, wah bagus sekali gitu kan. Dia bilang ini hasil kerja keras saya, ini seperti ini. Dulu saya nggak dianggap siapa-siapa. Kemudian dia tunjukkan bagaimana rumahnya itu bagus sekali, kamar mandinya mewah, kamarnya mewah. Tapi waktu saya sama istri saya ngeliat, ada yang kurang ya, kok rumah ini kok kosong. Kok nggak ada sesuatu di dalamnya, nggak ada kehangatan di dalamnya. Dan memang terus ketika dia diwawancara oleh di dalam podcast begitu, dia sampaikan memang ada kekosongan dalam hidup saya. Dia punya semuanya. Semua yang dia usahakan, karirnya menanjak, dia sudah mendapatkan semuanya, tapi ada sesuatu yang hilang. Dia bilang, saya ini berasal dari keluarga yang broken, papa mama saya bercerai. Dan sekarang ini saya nggak percaya dengan pernikahan, makanya dia sempat hampir menikah dengan seseorang, kemudian tiba-tiba nggak jadi begitu. Jadi dia merasa pokoknya ada sesuatu lah, dia menunjukkan seperti itu yang saya itu kayak kurang begitu sampai sekarang, tapi dia nggak tahu apa itu. Nah, banyak orang di dunia ini itu seperti itu. Kita melihat akhir-akhir ini kasus-kasus bunuh diri banyak, ya, anak-anak kecil yang dibully, tapi orang dewasa juga yang merasa kosong. Ada seorang mahasiswa yang di Surabaya yang
ditemukan kepalanya terbungkus kantong plastik, ada selang helium di dalamnya dan diduga bunuh diri. Ada anak dan orang tua yang ditemukan di kamar mandi dan kelihatannya dari surat-surat yang ditulisnya, dari tulisan-tulisannya memang sudah ada, dia merasakan sebuah kekosongan. Ini yang dialami banyak orang sekarang, saudara. Bintang-bintang Hollywood, komedian-komedian yang begitu terkenal, Robin Williams, yang membuat kita tertawa dengan penampilannya, komedinya ketika dia jadi Genie di film Aladdin, mengisi suara Genie. Ketika dia jadi Mrs. Doubtfire, seorang laki-laki yang berperan sebagai perempuan dan gerakannya lucu sekali, tetapi dia meninggal bunuh diri. Belum lagi artis-artis yang terkenal yang meninggal di puncak kejayaannya karena dia merasakan kekosongan, saudara. Nah, tampaknya memang itu yang dicari oleh semua orang. Rasa kedamaian, rasa sukacita itu seolah-olah hilang. Dan saudara, saya ingin kita membaca satu bagian, Filipi 4 ayat 4. Ya, ya, saudara baca bersama-sama ya. Mulai dari ayat 4 sampai 7, 3, 2, 1, ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang terakhir, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, Filipi, ya, ini adalah kitab Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Ya, kota Filipi ini sebuah kota di Makedonia, diberi nama berdasarkan salah satu penguasa pada masa itu, Raja Philip II. Kalau saudara pernah dengar Alexander Agung, Iskandar Agung, Alexander the Great, Raja Philip ini papahnya Iskandar Agung. Alexander Agung itu seseorang yang begitu hebat. Dia hampir menguasai hampir seluruh Eropa di usia 31 atau 32 tahun. Tapi sudah itu dia mati. Gitu. Nah, Filipi itu adalah jemaat pertama yang didirikan oleh Paulus di dalam perjalanan pelayanannya sesudah dia bertobat kenal Yesus. Jadi suatu hari Paulus setelah dia bertobat, dia mulai mengabarkan Injil, kemudian suatu malam dia bermimpi. Dia bermimpi ada seseorang dari Makedonia yang berdiri dari jauh terus melambai-lambai, datanglah kemari, tolong kami, begitu. Jadi akhirnya besoknya dia memutuskan, oke lah, ini sepertinya Tuhan sedang minta aku untuk menginjili di Filipi di sana, sebuah kota di Eropa dan menjadi kota Eropa yang pertama yang mengenal Tuhan Yesus. Nah, kemudian Paulus di sana menginjili, kemudian dia dimasukkan ke penjara karena ada orang yang tidak suka dengan dia. Jadi suatu hari sambil dia berkeliling menginjili, termasuk salah satunya yang bertobat adalah seseorang yang bernama Lydia. Ibu Lydia yang menjadi penjual kain ungu, dia bertobat, seisi rumahnya dibaptis. Kemudian Paulus dan Silas pada masa itu, dia juga berkeliling terus mengabarkan Injil. Terus tiba-tiba ada seorang wanita tukang tenung, tukang kayak dukun gitu yang ngikutin dia dan bilang, ini dua orang ini mengabarkan berita keselamatan, dengarkan dia. Terus pada mulanya Paulus diam aja, ya tenang aja, wis lah biarkan saja. Tapi makin lama orang ini semakin menjengkelkan, kata-katanya itu diulang terus sehingga Paulus merasa terganggu. Dan Paulus akhirnya mengusir setan yang di dalamnya, pergi, keluar, engkau setan yang ada di dalam gadis ini. Dan setan itu keluar dan akhirnya dia tidak punya kemampuan apapun, enggak punya kemampuan tenung apapun. Dan rupanya perempuan ini memang dipelihara oleh beberapa orang dan dari tenungnya itu dia menghasilkan uang dan uang itu disetorkan oleh tuan-tuannya ini. Disetorkan kepada tuan-tuannya. Dan ketika dia sudah enggak punya lagi
kemampuan untuk menenung, akhirnya tuan-tuannya marah. Ini sudah nggak punya penghasilan lagi ini kita nih. Sama seperti kalau sekarang ini banyak orang-orang punya bos-bos pengemis, ya kan, pagi-pagi di drop di lampu merah. Kemudian mereka ngemis, ada bayi-bayi yang disewa, sengaja disewa untuk mendapatkan uang, habis itu malam disetor uangnya, hasilnya ke bos-bos. Nah kemudian tuan-tuannya ini yang marah ini akhirnya menjebloskan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Tetapi malam itu sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Paulus dan Silas, penjara masa itu jangan saudara bayangkan sama seperti penjara di masa sekarang ya. Ya, meskipun ya desek-desekan tapi ada jauh lebih enak. Pada masa itu tidak ada lampu, tidak ada penerangan, bahkan mungkin higienis sanitasinya jelek. Dan malam itu tetapi Paulus dan Silas dia bernyanyi memuji Tuhan. Alkitab menulis sampai didengar penghuni-penghuni penjara lain. Mereka memuji Tuhan sampai tiba-tiba terjadi gempa bumi yang luar biasa. Sehingga sendi-sendi penjara itu sampai bergoncang dikatakan begitu. Dan belenggu yang membelenggu Paulus dan Silas itu lepas. Tapi luar biasanya, begini saudara, kepala penjara ketakutan. Dia pasti akan menghadapi hukuman mati dari atasannya. Kalau sampai ada penghuni penjara yang lepas, dia harus siap menanggung hukuman mati. Nah dia datang pada Paulus. Dia heran dengan pujian dan penyembahan yang membuat gempa ini melepaskan belenggu mereka. Terus dia datang, gimana caranya supaya aku selamat? Gimana supaya aku enggak lagi dihukum? Paulus bilang, bertobatlah, percayalah kepada Allah. Dan malam hari itu juga Paulus dikasih kesempatan untuk datang ke rumah kepala penjara ini, mengabarkan Injil, dan seisi rumah kepala penjara ini bertobat dan dibaptis. Sesudah itu, Paulus dan Silas itu enggak pergi, dia masuk lagi ke penjara, dipasang lagi belenggunya. Jadi kepala penjara lolos dari hukuman mati atasannya. Tetapi keesokan harinya ketika atasannya melihat bahwa oh ternyata orang-orang narapidana ini masih ada di situ semuanya. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Paulus ini orang Roma itu punya hak istimewa pada masa itu. Enggak bisa dengan sembarangan dituduh apalagi ditangkap. Mereka ketakutan, akhirnya mereka melepaskan Paulus. Nah, saudara, kalau saudara dengar kata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah saudara, saya beritahu saudara, Paulus itu ketika menulis ini, itu ketika dia berada di dalam penjara. Ketiga kalinya penjara di Roma. Dan saudara ngerti, ini mungkin adalah saat-saat terakhirnya dia di dalam penjara. Karena setelah itu dia diadili dan menghadapi ajalnya. Tetapi surat Filipi ini adalah begitu banyak kata sukacita di dalam surat Filipi. Sehingga surat Filipi ini bisa sampai ada yang menyebutnya sebagai surat sukacita. Paling tidak kalau saudara buka di aplikasi Alkitab saudara, kata sukacita di Filipi saja itu ada 16 kali. Padahal Filipi itu hanya ada 4 pasal saudara. 16 kali dia katakan bersukacitalah. Paulus mengatakan, itu loh, aku tuh ada banyak orang, saya melihat ada banyak orang mengabarkan Injil dengan maksud baik atau maksud buruk. Ada yang maksud baik untuk betul-betul meninggikan nama Yesus. Tapi ada orang yang mengabarkan Injil dengan maksud buruk untuk keuntungannya sendiri. Tapi aku tetap bersuka cita. Karena bagaimanapun juga nama Yesus ditinggikan. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, aku mengalami kesusahan, tapi bagaimanapun juga aku bersuka cita. Nah saudara, saya bilang sama saudara, enggak ada orang lain yang paling pantas, paling layak ngomong kepada saudara, kepada saya, tentang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah selain Paulus. Saudara jangan percaya sama saya. Ya, kalau misalnya saya ngomong sama Samuel, kamu kalau ikannya mau gede-gede, itu kamu kasih ini loh, kasih singkong. Aku punya banyak singkong matang. Wis pokoknya kamu olah, kamu bikin pelet, singkong tok, wis cukup. Kamu kasih ikan ke ikanmu. Pasti beres. Samuel mungkin akan berpikir, wah iki Pak Andre iki punya pengalaman enggak
pelihara ikan. Saya nggak punya pengalaman pelihara ikan kecuali di akuarium kecil-kecil dan sesudah itu mati ikan-ikannya saudara. Tapi kalau Samuel dengarkan perkataan saya, berarti itu sesuatu yang salah gitu, karena saya nggak bisa dipercaya. Dalam hal itu aku nggak ngerti cara memelihara ikan. Mungkin ikannya akan kembung. Saya dengar kalau telo matang itu dikasih ikan ke binatang, ke ikan atau ke sapi itu biasanya kembung, terus habis itu mati katanya. Kalau manusia enggak, katanya bahkan singkong itu bisa mengobati kembung katanya begitu ya. Tapi aneh, binatang itu begitu. Nah saudara, makanya saudara jangan mudah percaya sama orang. Apalagi misalnya sekarang motivator-motivator YouTube, anak-anak muda yang bikin short video atau reel IG yang memotivasi sesuatu yang kelihatannya wow gitu kan. Kata-katanya luar biasa. Terus saudara pasang di status-status WA saudara, hati-hati saudara. Belum tentu mereka sudah mengalami hal itu. Belum tentu mereka sudah menghidupi kata-kata itu. Mereka bisa saja mengcopy paste dari orang lain. Kemudian menyampaikannya kepada saudara supaya banyak followernya, supaya banyak subscribernya. Tetapi Paulus ini orang yang paling pantas ngomong seperti ini. Karena dia sudah mengalami itu semua. Ya, dia sudah mengalami semua kesusahan. Kalau saudara ingat ayat Filipi ini, alat yang paling terkenal kan adalah segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia sedang berbicara bahwa aku ngerti apa namanya kekurangan, aku ngerti apa namanya kelebihan. Pokoknya aku pernah berkali-kali nggak punya duit, istilahnya Paulus bilang begitu. Tapi aku bisa menanggung semuanya itu karena Tuhan kasih kekuatan. Jadi Paulus ini sudah mengalami itu semua. Makanya saudara, cuman Paulus yang bisa bilang gini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini saudara beda loh, dia bilang begini. Coba dibuka coba. Filipi 1 ayat 21. 21, 22, 23. Siapa yang bisa baca ya? Bu Nita aja lah, minta tolong Bu. Filipi 1 ayat 21, 22, 23. Oh ya, selanjutnya 23 ya. 24. Ya, saudara, cuman Paulus yang bisa ngomong seperti ini, saudara. Saya punya teman, itu dia berkali-kali bilang ini, aku tuh siap kalau Tuhan panggil kapanpun, dia bilang gitu. Tapi Paulus melampaui ini, dia bilang begini, aku tuh pengen meninggalkan dunia ini dan bersama dengan Kristus. Tapi aku siap kalau Tuhan bilang, kamu tetap di dunia inilah, dibalik. Sedangkan Paulus berbeda, aku pengen untuk bersama-sama dengan Tuhan sekarang, tapi aku siap kalau Tuhan suruh aku hidup di dunia lebih lama lagi. Itu berbeda saudara ngerti perbedaannya kan. Makanya Paulus ini, saya bilang sekali lagi, dia yang paling pantas ngomong seperti ini. Itulah sebabnya saudara, satu lagi saya mau tunjukkan saudara, kenapa Tuhan Yesus harus hadir di dunia. Dia harus mengalami kematian, dia harus dicambuk berkali-kali, keluar sampai darahnya mengucur. Dia harus mengalami sesak nafas sebelum mati. Dia harus mengalami kesakitan yang sedemikian rupa. Dia harus mengalami diludahi oleh orang-orang. Bayangkan Tuhan itu diludahi oleh manusia yang diciptakan olehnya. Dia harus mengalami dihina oleh banyak orang. Ya saudara. Karena ketika kita protes Tuhan, aku mengalami hal yang berat Tuhan. Saya bilang tadi, percayai orang-orang yang sudah mengalaminya. Paulus itu sudah mengalami semuanya dan dia bisa bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam Tuhan ini sebuah frasa yang sangat penting. Bukan cuman bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah saudara, banyak orang bersukacita untuk hal-hal yang superficial, yang cuman di permukaan. Pokoknya aku seneng kalau aku punya uang banyak. Pokoknya aku bakal seneng kalau sekarang aku bisa punya mobil. Pokoknya aku bakal ayem tentrem kalau sudah punya rumah sendiri. Pokoknya aku bakal ayem kalau kesuksesan yang aku cari ini sudah aku terima. Tapi ketika itu semua tidak lagi dimiliki, sukacitanya hilang. Nah,
Bersukacita senantiasa dalam Tuhan adalah ketika saudara bersukacita apapun yang terjadi. Enggak peduli keadaan buruk, enggak peduli keadaan baik, saudara tetap bersukacita karena saudara tahu bahwa Tuhan itu punya maksud yang terbaik buat saudara. Nah, ini adalah kunci pertama saudara, supaya saudara punya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara, stop di sini ya. Stop di sini. Nanti Tuhan sudah dekat itu saya ingin gabungan ke sini, ayat 6. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kehidupanmu yang baik itu nyata. Enggak cuman omong doang. Kemarin kita belajar bagaimana perbuatan baik kita nyata. Karena dengan saudara hidup baik, berbuat baik, menunjukkan kebaikan hati, itu membawa kepada saudara damai sejahtera. Saudara pasti pernah merasakan ketika saudara memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, saudara rasanya senang banget. Rasanya waduh senang, aduh sudah melakukan sesuatu. Saudara melihat bagaimana dia tuh bersyukur, berterima kasih ketika saudara menolong dia. Aduh rasanya melebihi dari rasa mungkin saudara sempat merasa, aduh aku punya uang segini harus tak kasihkan ke dia, nanti uangku berkurang. Tapi ketika melihat responnya dia, ketika melihat hidupnya tertolong, semua rasa sayang dengan milik saudara, semua rasa kecewa nyesel itu hilang dan diganti dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Maka saudara melakukan sesuatu yang baik, itu menjadi salah satu kunci untuk saudara memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sudah dekat. Jadi jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa saya taruh ini di sini, saudara? Saya kasih tahu saudara ya, menyimpang sedikit. Alkitab itu ketika ditulis, Paulus itu ketika menulis surat Filipi, dia enggak ngasih pasal, enggak ngasih nomor-nomor ayat. Alkitab itu pada aslinya ya enggak ada nomor pasalnya dan enggak ada nomor ayatnya. Ya seperti surat biasa aja jalan terus. Tetapi kira-kira abad ke-13, seseorang mulai membagi-baginya dalam pasal-pasal supaya mudah. Kalau nyari di mana? Oh, di Filipi pasal 4. Belum ada ayatnya. Tetapi dalam perjalanan waktu kira-kira 3 abad kemudian seseorang yang lain lagi mulai menambahkan ayat-ayat. Nah, cuman sayangnya tidak semua ayat-ayat ini penempatannya mungkin tepat. Jadi kalau saudara baca ini terus tanpa melihat ayat, saya cenderung melihat bahwa Tuhan sudah dekat ini dihubungkan dengan ini, lebih ke arah sini. Jadi Tuhan itu dekat. Tuhan sudah dekat itu terjemahan Indonesia ya saudara. Kalau di terjemahan bahasa Inggris, the Lord is near. Tuhan itu dekat di kamu, enggak jauh. Jadi kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah di dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun, keinginanmu kepada Allah, saudara, ini luar biasa. Saudara enggak disuruh memohon apa yang menjadi kebutuhan saudara, tapi keinginanmu itu boleh minta sama Tuhan. Ketimbang saudara khawatir, saudara berdoa saja. Keinginanmu pada Tuhan, sampaikan pada Tuhan. Di dalam doa dan permohonan, ini yang penting, dengan ucapan syukur. Nah saudara, khawatir ini rupanya terjemahannya enggak terlalu tepat. Kata yang tepat itu adalah cemas. Bedanya khawatir sama cemas apa? Saudara ngerti enggak? Kelihatannya sama. Tapi cemas, tapi khawatir itu ya saudara, aduh ini gimana ya. Tapi cemas itu ketika keadaan itu begitu mempengaruhi tubuh saudara, kehidupan saudara, sehingga saudara mengalami kecemasan, mengalami kepanikan. Kalau khawatir saudara bisa saja, saya khawatir tentang nanti sekolah anakku piye ya biayanya ya. Tetapi kemudian saudara berupaya supaya saudara bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai sekolah anak saudara. Saudara khawatir tentang masa depan
kemudian saudara mengusahakan segala cara, oh aku tak mencoba berusaha sendiri, kalau dengan seperti ini begitu-begitu saja nggak akan lebih baik hidupku, coba aku berusaha, dan kekhawatiran itu mendorong saudara untuk melakukan sesuatu sehingga apa yang saudara harapkan itu bisa terwujud. Tetapi kecemasan itu membuat saudara nggak iso berpikir. Wes aku ora iso mikir, aku main cemas tok hari ini. Nah, Alkitab ini katakan jangan kamu cemas tentang apapun juga. Paulus sudah mengalami banyak hal dan dia belajar untuk tidak cemas. Jangan cemas tentang apapun juga, tapi nyatakan di dalam segala keadaan, dalam segala hal, in everything, keinginanmu. Saudara, kata keinginan ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu your petition, petisi. Saudara ngerti petisi? Ketika saudara menuntut bikin, yuk kumpulkan orang-orang, kita bikin tanda tangan, menuntut putusan MK dianulir misalnya. Gitu. Petisi itu sebuah tuntutan, permintaan secara formal. Jadi nyatakan dalam segala hal, saudara, keinginanmu, tuntutanmu, Tuhan, aku minta ini Tuhan. Ketimbang saudara khawatir, ketimbang saudara cemas saja, saudara sudah tahu kan saya pernah sampaikan ketika saudara cemas, bingung, khawatir, tubuh memproduksi toksin, racun-racun dalam tubuh sehingga saudara rasanya wis lemes wis sepanjang hari. Enggak punya tenaga. Wis rasanya meh ngopo-ngopo males, pengennya tiduran saja. Atau lambung saudara memproduksi asam lambung dengan berlebihan sehingga rasanya panas di perut. Naik ke atas, ke tenggorokan rasanya panas, rasanya pengen sendawa saja, panas. Kekhawatiran itu hanya bisa menghasilkan hal seperti itu saudara. Nah ketimbang saudara mengalami hal seperti itu, lebih baik saudara berlutut, berdoa, sampaikan keinginanmu pada Tuhan. Tapi jangan lupa, dengan ucapan syukur. Dengan pengetahuan bahwa Tuhan itu dekat, di dekat saudara. Saya punya ponakan itu umurnya belum sampai 1,5 tahun saudara. Wah kayak lucu-lucu nih, kemarin saya ke Bandung, pulang lagi rasanya pengen mbok kirim videonya dia lah gitu. Tapi saya perhatikan ketika dia itu di rumah itu, kalau ada mamahnya, dia tenang aja, lari ke sana sini, pokoknya seneng teriak-teriak begitu. Tapi begitu mamanya keluar dari pintu, dia akan kejar, ama gitu, dia manggil mamanya ama gitu. Seperti itu saudara. Saudara pasti pernah lihat juga video di YouTube gitu, bagaimana seorang ibu punya tips, punya trik untuk biar bisa meninggalkan anaknya sebentar. Kan ibu-ibu tuh katanya, aduh nek wis duwe anak cilik, mau kencing saja di toilet itu harus toiletnya dibuka karena dia nanti akan nyari mama di mana gitu kan. Mau tidur sebentar aja nggak bisa gitu. Mau ditinggal masak raiso, mesti dia nyari mama gitu. Nah terus dia ngeprint foto dirinya itu seukuran asli, kemudian ditaruh di dekat meja makan, anaknya lagi mainan di situ, nulis sedikit, lihat ada mamanya, padahal itu foto dirinya seukuran dirinya gitu loh. Dia bisa, lumayan aku bisa lungo toilet, aku bisa kencing, aku bisa pup begitu kan. Anaknya itu tadinya, mah gitu, masih ada di sana, mah gitu masih ada di sana. Ini bisa ditiru saudara, minta Pak Kiki itu bikinkan foto saudara, seukuran badan saudara. Dipasang, kan koyok polisi, patung-patung polisi di pinggir jalan kan begitu kan, supaya orang kayak ngebut, ono polisi, dia langsung ngerem, padahal itu cuma patung gitu kan. Nah, ponakan saya juga begitu, tapi begitu mamanya ada di dekatnya dia ayem, pokoknya tenang, ada mama di dekatku, dia itu pasti berpikiran begitu. Nah, kita itu belajar dari anak kecil seperti itu saudara. Belajar mengetahui bahwa Allah itu di dekat kita. Tuhan itu jauh kalau kita jauh daripadanya. Tuhan itu dekat kalau kita dekat daripadanya. Amin? Enggak amin. Alkitab enggak bilang begitu. Itu lagunya Bimbo. Engkau jauh, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat gitu kan. Tapi Tuhan bilang, kamu jauh pun, aku tuh juga ada di situ. Tuhan itu memenuhi seluruh bumi.
Coba buka Yeremia 23 ayat 23. Risti, tolong Riz, bacakan Riz. Yeremia 23 ayat 23. Mengucap syukur karena saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mendengarkan saudara. Bahwa hal-hal yang saudara minta itu sesungguhnya tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Ya, saudara kalau misalnya menjanjikan sesuatu buat anak saudara, nanti kalau kamu lulus, nanti kalau kamu naik kelas, tak beliin sepeda gitu ya. Anak saudara itu pasti pegang terus, yakin. Makasih ya Mah, makasih ya Pak. Dia pasti yakin pasti bahwa orang tuanya pasti akan kasih apa yang mereka janjikan. Nah makanya saya bilang kita belajar dari anak kecil. Mengucap syukur, terima kasih tahu Tuhan. Bahkan sebelum saudara menerimanya. Karena Tuhan itu tahu apa yang saudara doakan bahkan sebelum engkau mendoakannya. Jangan lupa mengucap syukur, jangan lupa untuk tidak khawatir dan jangan lupa untuk meminta kepada Tuhan. Keinginan saudara, sampaikan kepada Tuhan. Nah itu kunci dari damai sejahtera Allah saudara. 5 itu, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, bersukacita karena saudara tahu Tuhan ada bersama dengan saudara. Bukan sukacita karena saudara tahu saudara punya uang banyak, karena saudara tahu saudara punya rumah yang ayem, yang aman, tetapi saudara bersukacita karena saudara tahu saudara dekat dengan Tuhan. Saudara buat supaya kehidupanmu itu kebaikan perbuatan sesuatu yang di awang-awang saja, yang di mulut saja. Terus ketahuilah bahwa Tuhan sudah dekat sehingga saudara tidak khawatir tentang apapun juga. Kemudian saudara meminta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan saudara dan jangan lupa mengucap syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang enggak pernah saudara pikirkan sebelumnya akan memelihara, akan menjaga hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Nah, kalau cuma seperti ini tok, saudara, masih ada yang kurang. Jadi akhirnya, gitu ya, di akhirnya surat Paulus kepada Filipi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pertama, pikirkan dulu. Supaya saudara enggak khawatir, saudara stop untuk mikirkan hal-hal yang tidak benar. Ya, hal-hal yang tidak benar, yang tidak mulia. Mulia itu sebetulnya hal-hal yang terhormat. Berkebalikan dengan hal-hal yang hina, yang rendah, yang enggak patut untuk dipikirkan. Semua yang adil itu sebetulnya sesuatu yang right, yang benar lawan katanya salah. Kalau benar di sini adalah sesuatu yang nyata, lawan katanya tidak nyata. Jadi saudara stop memikirkan hal-hal yang belum nyata. Ketakutan saudara itu seringkali tidak nyata. Aduh mengkopi, seringkali tidak nyata dan saudara enggak perlu untuk pikiranmu ada di situ terus. Saudara pikirkan saja hal-hal yang nyata. Yang Tuhan sampaikan, janji-janji Tuhan itu yang saudara pikirkan. Semua yang benar, semua yang mulia, yang terhormat, yang tidak cemar, yang tidak hina. Semua yang benar lagi lawan katanya salah. Adil itu kata aslinya juga benar. Bukan hal-hal yang salah, yang keliru. Semua yang suci itu sesuatu hal yang murni dalam kata aslinya. Bukan sesuatu yang cemar, yang dicemari oleh kotoran. Semua yang manis, yang lovely, yang menyenangkan, sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi saudara, Paulus sedang ngasih, tak jelaskan ini loh. Kalau kamu enggak pengen khawatir, kamu stop untuk memikirkan hal-hal yang buruk-buruk itu. Tapi pikirkan hal yang baik. Nah ini saudara harus hati-hati, jangan ngomong soal berpikir positif ya. Berpikir positif itu berbeda dengan sini. Berpikir positif saudara bisa begini, aku pokoknya, maaf ya ini bukan body shaming, tapi misalnya begini, aku kurus, gitu. Aku cantik, aku hebat, aku pandai, aku.
saudara, dan belum tentu itu sesuai dengan kenyataan. Tetapi berpikir yang Paulus mau, yang Tuhan mau adalah saudara memikirkan hal-hal baik karena saudara tahu ada Tuhan yang memampukan itu. Ada Tuhan yang akan menolong saudara. Jadi saudara harus bisa bedakan berpikir positif dan berpikir yang benar ini. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan layak dipuji. Pikiran seperti itu. Yang kedua, bukan hanya memikirkan, tapi melakukan itu. Apa itu? Apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kamu terima, apa yang sudah kamu dengar dan kamu lihat padaku, lakukan itu. Pikirkan hal-hal yang baik dari Tuhan, pikirkan kebaikan Tuhan, pikirkan janji Tuhan, kemudian lakukan apa yang sudah saudara pelajari di gereja. Lakukan apa yang saudara dengar. Ini agak sulit loh saudara, ini terutama untuk orang-orang yang dianggap pemimpin di gereja. Paulus itu berani ngomong gini, apa yang sudah kamu dengar bukan hanya apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah aku ajarkan, Paulus begitu, kalau saya dari Paulus begini, kamu pikirkan ya, apa yang sudah aku ajarkan, apa yang sudah kamu terima dari pengajaranku, apa yang sudah kamu dengar, tapi yang paling susah, apa yang sudah kamu lihat dari aku. Paulus berani ngomong seperti itu. Lakukan itu. Kalau di bahasa Inggrisnya, put it into practice, praktekkan. Saudara, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, tadi di ayat sebelumnya berbicara tentang damai sejahtera. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tapi sekarang bukan hanya damai sejahtera Allah. Allah yang menjadi sumber damai sejahtera itu yang akan menyertai kamu, saudara. Sumbernya sendiri. Tipsnya adalah pikirkan hal-hal yang baik dan lakukan apa yang saudara sudah terima. Apa yang sudah saudara pelajari. Saudara kesini setiap minggu untuk mendengar firman Tuhan. Saudara care, saudara belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Semua itu praktekkan, lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kalau Allah beserta dengan saudara, saudara enggak perlu cari damai sejahtera kemana-mana lagi. Itu sudah akan jadi milik saudara. Jadi saudara, semua yang dihadapi saudara saat ini, jangan sampai mencuri damai sejahteramu. Karena kita punya Yesus. Ada satu lagu lama yang kata-katanya begini. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Banyak orang mencari kemana-mana damai itu. Naik ke gunung yang tinggi, turun ke lembah yang curam. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Cuman Yesus Tuhan saja yang bisa kasih damai kepada saudara. Saudara mau cari kemana? Mau cari ke harta saudara? Ke kesuksesan saudara? Ke nama baik saudara? Enggak nemu, saudara enggak akan nemu itu. Artis yang saya sampaikan tadi dia enggak nemu. Tapi hanya di dalam Yesus saja damai itu ada. Amin saudara. Yuk kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur karena Engkau dekat pada kami Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan bahkan sebelum kami memintanya Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih dan kami mau taruh semua kekhawatiran kami. Kami mau taruh semua ketakutan kami, kecemasan kami. Kami gak mau cemas untuk hal-hal yang belum terbukti Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam Engkau ada kebaikan, ada jawaban doa bagi kami. Ajar kami bersuka cita. Dan terutama Tuhan, ajar kami bersyukur
berterima kasih untuk Engkau Tuhan. Berterima kasih bahwa Engkau pasti mendengar doa kami bahkan sebelum kami memintanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus terima kasih. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu, ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus terima kasih. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Nyanyikan terima kasih Yesus. Nyatakan permohonanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Yesus, 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 terima kasih. Hanya anugerah-Mu, ya anugerah-Mu buat hidup kami Tuhan. Ku sekarang ku mau memuji-Mu selamanya. Dengan segenap hatimu katakan terima kasih Yesus. Yesus, 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 terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Biar singer saja yang nyanyikan terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan, terima kasih. Yesus, Kamu naikkan permohonan kami, keinginan kami Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih karena Engkau dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang mendengar doa kami. Kami mau taruh semua kekhawatiran dan kecemasan kami dan percaya kepada Engkau saja Tuhan. Kami arahkan iman kami padamu Tuhan. Kau Allah yang sudah melewati, Yesus, Kau sudah melewati semuanya. Tantangan, kesusahan, kesulitan, Kau sudah mengalami itu semua dan Kau menang. Karena itu kami tahu bersama dengan Allah yang menang, kami lebih daripada menang. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus terima kasih. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu. Mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu selamanya. Amin. Silakan dulu saudara. Mari kita melihat pengumuman.
naikkan doa syafaat kita. Bapa, kami naikkan doa-doa kami Tuhan. Kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan di dalam setiap permasalahan kami. Anak-anak-Mu yang sedang di dalam masalah, Tuhan, ajar mereka untuk melihat bahwa Tuhan Engkau lebih besar dari masalah yang mereka hadapi. Ajar mereka untuk memiliki damai sejahtera yang sejati, karena Engkau beserta dengan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menjawab, Engkau akan memberikan lebih dari yang mereka butuhkan, bahkan apa yang mereka inginkan Tuhan. Ketika mereka percaya dan yakin kepada Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Berdoa untuk kepala rumah tangga ayah-ayah di dalam segala usaha mereka Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati apa yang mereka rencanakan. Supaya mereka boleh menyelaraskannya dengan rencana-Mu. Sehingga apa yang mereka kerjakan berhasil dan menjadi berkat buat keluarga mereka. Mereka yang berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh melihat usaha mereka tidak sia-sia karena Tuhan beserta dengan mereka. Ibu-ibu yang mendidik anak mereka, yang merawat anak mereka, yang merawat keluarga mereka. Tuhan berikan kekuatan menjalankan kegiatan pekerjaan mereka hari demi hari. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan ketenangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat untuk menghadapi anak-anak mereka. Anak-anak yang sedang sekolah, studi, Tuhan tolong mereka di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Supaya mereka terproteksi, terlindungi dari segala upaya si jahat untuk menyerang mereka. Biarlah mereka bertumbuh, berkembang, mengenal Tuhan. Memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baik untuk mereka boleh hidup kelak sebagai orang-orang dewasa Tuhan. Dan terlebih lagi anak-anak ini supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka, juru selamat mereka secara pribadi. Hidup lurus sesuai dengan jalur yang Tuhan sudah tetapkan untuk mereka jalani. Mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah anak-anak-Mu Tuhan. Berikan pemulihan, berikan kesembuhan. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Melalui tubuh mereka, mereka boleh memuliakan Tuhan. Dan mereka boleh belajar untuk memahami rencana Tuhan. Maksud Tuhan yang lebih besar melalui kelemahan tubuh yang mereka alami Tuhan. Untuk mereka boleh memperbaikinya lebih lagi. Mereka yang sedang di dalam persimpangan jalan, Tuhan berikan hikmat untuk memutuskan jalan mana yang mereka harus lalui Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah kami berjalan setiap hari di dalam tuntunan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin. Mereka yang memimpin negara ini Tuhan berikan takut akan Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan. Mengelola pemerintahan ini dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya ada damai sejahtera di negeri ini. Ada sukacita di tengah anak-anak-Mu Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami meninggalkan tempat ini. Kami percaya kasih anugerah-Mu beserta dengan kami. Saudara, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, berkat dari Allah Bapa menyertai saudara. Kasih dari Yesus Kristus yang dekat dengan saudara, tidak pernah meninggalkan saudara, ada bersamamu. Dan Roh Kudus yang besertamu memberikan hikmat, memberikan pengertian kepada saudara di dalam kehidupan saudara-saudara, ada bersama saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kemuliaan bagimu di tempat